Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Intan di HMPT tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah, Kakak ingin adik-adik mempersiapkan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Dan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kakak ulangi, Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12 dan pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah untuk IHMPT ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah kami akan mendengar firman-Mu agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar dan adik-adik akan membaca yang bercetak ke dalam. Baik, Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang berdosa. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang Baik adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, kakak jemput tadi untuk berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kakak Intan akan membacakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Shalom, selamat hari Minggu. Kakak sampaikan buat adik-adik layan semua. Kakak berharap ya, sangat-sangat berharap adik-adik ya, tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Di kesempatan minggu pagi hari ini tentu ucapan syukur ya, layak kita berikan atau kita persembahkan kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nafas hidup untuk kita kembali berjumpa di dalam ruang Zoom ini dengan satu tujuan bagaimana kita belajar bersama-sama tentang kehendak Allah, tentang perintah-perintah Tuhan, pikiran atau isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Adik-adik layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja atau telah membaca satu bagian firman Tuhan atau satu bagian kitab secara khusus di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan di kesempatan minggu pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam sebuah tema bersatu di dalam Kristus. Adik-adik layan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus itu kalau kita mau katakan atau kita mau ibaratkan, dia itu seperti sebuah kota metropolitan pada zaman itu. Kota ini juga adalah sebuah kota pelabuhan, ya, sehingga dalam aktivitas ekonomi, ya, dalam aktivitas masyarakat yang ada di kota tersebut ya, tergolong sangat sibuk ya, dengan kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Kota Korintus juga merupakan salah satu kota yang banyak disinggahi oleh para pedagang-pedagang ya, baik dari timur dan juga barat, secara khusus wilayah Asia Kecil pada zaman itu. Jadi ya, kota besar, kota pelabuhan, kota yang sibuk secara ekonomi, yang juga disinggahi banyak orang, dan juga kota ini di zaman Rasul Paulus menjadi salah satu
basis atau menjadi salah satu kota yang menjadi pusat di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam kota yang besar ini ada jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat ini adalah atau yang disebut juga sebagai orang-orang percaya. Nah, jemaat di Korintus ini tergolong salah satu jemaat yang cukup besar. Besar baik secara jumlah jiwa, dan juga besar secara khusus dalam konteks kehidupan mereka sebagai jemaat yang punya kemampuan ekonomi yang bagus. Mereka adalah jemaat-jemaat yang boleh dikatakan sebagai jemaat-jemaat yang kaya, ya. Mereka adalah jemaat-jemaat yang kuat secara ekonomi, sehingga beberapa kali juga Rasul Paulus harus meminta bantuan kepada jemaat di Korintus untuk membantu atau menolong jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi mereka ini kuat secara ekonomi, ya. Mereka mampu secara ekonomi, sehingga seringkali Paulus tidak segan untuk meminta bantuan berupa uang, untuk membantu jemaat-jemaat yang kekurangan. Di samping sebagai jemaat yang besar secara jumlah, kemudian mereka adalah jemaat yang kuat secara ekonomi, jemaat di Korintus ini juga jemaat yang tergolong dalam tanda petik mereka kaya dalam karunia rohani. Ada begitu banyak karunia rohani yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia iman, ada karunia untuk berbicara di dalam bahasa roh, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah melihat bahwa baik secara tata letak, aktivitas kehidupan ekonomi di kota Korintus, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana ciri-ciri penting dari jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Di samping beberapa poin atau beberapa hal yang menjadi kelebihan dari kota Korintus, ternyata di dalam jemaat Korintus yang besar ini, secara jumlah, secara ekonomi, secara karunia, juga ternyata di dalamnya ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di sana. Ada masalah yang berkenaan dengan masalah bagaimana mencari keadilan, Ada masalah yang berkenaan dengan makanan, Ada sebagian yang mempersoalkan tentang persoalan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, layak atau haramkah itu, dan seterusnya. Ada masalah-masalah yang harus Paulus selesaikan berkenaan dengan masalah rumah tangga, bagaimana dalam konteks hubungan suami dan istri, bagaimana dalam konteks hubungan antara orang tua dengan anak. Ada masalah-masalah yang berkenaan dengan penata layanan di dalam jemaat, bagaimana membangun jemaat, bagaimana mengatur jemaat agar bisa melakukan atau mengembangkan karunia-karunia yang dimiliki. Kemudian, masalah yang berikut adalah masalah yang berkaitan dengan perpecahan di dalam jemaat. Konteks bacaan kita di kesempatan Minggu pagi hari ini berbicara dalam konteks yang besar tentang perpecahan di dalam jemaat. Perpecahan dalam hal, perpecahan dalam perbedaan golongan yang ada di dalam jemaat atau di kota tersebut. Ada yang mengaku bahwa dia berasal dari golongan Apolos. Ada yang berkata atau mengaku bahwa dia berasal dari golongan Kefas. Ada yang berkata bahwa dia berasal dari golongan Paulus.
Ada yang bilang saya dari golongan Kristus. Jadi di dalam jemaat di Korintus ada terkotak-kotak yang berkata bahwa saya ini golongan Apolos, saya ini golongan Paulus, saya ini golongan Kristus, saya ini golongan Kefas dan lain sebagainya. Tidak ada kesatuan hati, tidak ada kesamaan baik secara kesamaan secara khusus dalam persepsi atau kesamaan dalam cara pandang, kesamaan dalam hal intisari di dalam keberimanan mereka sebagai orang percaya. Ini perpecahan pertama ya. Ada persoalan berkenaan dengan perpecahan di dalam jemaat. Yang kedua, indikasi tentang perpecahan itu juga disebabkan oleh karena begitu banyaknya karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada jemaat di sana, sehingga di antara baik anggota-anggota jemaat itu yang kemudian menjadi sombong dalam tanda petik, sombong secara rohani. Yang punya karunia iman berkata bahwa punya saya lebih penting. Yang punya karunia bahasa roh berkata bahwa punya saya yang paling penting. Yang punya karunia bernubuat berkata bahwa punya saya yang paling penting. Sehingga ya, tata keteraturan bagaimana pelayanan di dalam jemaat itu menjadi sangat kacau balau. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Paulus ketika dia melayani atau hendak menyelesaikan persoalan yang ada di Korintus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Paulus kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian rumit atau persoalan-persoalan yang demikian banyak terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Di dalam menyelesaikan masalah perpecahan, Paulus kemudian mengatakan bahwa atau dia mengibaratkan bahwa jemaat itu sama seperti satu tubuh dengan banyak anggota, dan anggota-anggota itu mempunyai fungsi masing-masing. Tangan tidak dapat berkata kepada mata, karena saya bukan mata maka saya tidak termasuk tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada kaki, karena saya bukan kaki maka saya tidak termasuk tubuh. Mulut demikian dan seterusnya. Jadi Paulus hendak memberikan pengajaran kepada jemaat untuk mengerti bahwa di dalam kepelbagaian, di dalam keperbedaan-perbedaan tersebut, sebenarnya kita ini adalah satu. Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk tetap sehati dan sepikir, sebagaimana yang dia awali di dalam ayatnya yang ke-10. Dia katakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk tetap sehati dan sepikir di dalam Kristus, sebagaimana yang dia nyatakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-10. Kristus menjadi fondasi di dalam berpikir, Kristus menjadi fondasi di dalam bertindak. Oleh karena itu sebenarnya dia mengingatkan kepada jemaat untuk menyingkirkan yang namanya ego, untuk menyingkirkan yang namanya kemuliaan diri sendiri dan kemudian mengedepankan kemuliaan Allah. Paulus mengajarkan kepada jemaat agar masing-masing jemaat itu sadar bahwa sekalipun ada begitu banyak pemberita-pemberita Injil dalam konteks bacaan tadi, baik itu Apolos, baik itu Kefas, baik itu Paulus, ya, dan juga Kristus dan lain sebagainya, tetapi mereka punya satu fokus
Mereka punya satu berita intisari yang sama, yaitu bagaimana mengajarkan tentang karya Allah yang dikerjakan di dalam Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa manusia, yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Paulus mengajarkan jemaat bahwa jika jemaat atau kita masing-masing mempertahankan ego kita, kita mempertahankan diri kita, mengedepankan diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita bukanlah murid Tuhan. Ini jelas yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-17. Paulus katakan jangan sampai pemberitaan tentang Injil menjadi sia-sia oleh karena sikap hidup di antara jemaat yang saling menjelekkan, yang saling mengumbar kesalahan, yang saling mengumpat dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Ini yang kemudian disampaikan kepada kita atau yang hendak diajarkan kepada kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Paulus mengajarkan kepada jemaat Tuhan sekalian untuk melihat kepada Kristus yang disalib, bahwa Dia yang setara dengan Allah, tetapi tidak pernah menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi kemudian Dia merendahkan dirinya, bahkan dikatakan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jemaat Tuhan semuanya diarahkan untuk melihat kepada Kristus yang sudah melakukan karya besar demi keselamatan atau demi bersatunya kembali manusia dengan Allah, mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Kristus datang dengan tujuan untuk memulihkan hubungan kita yang sudah terputus dengan Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus, mengarahkan jemaat untuk melihat bahwa kita ini walaupun berbeda, bukan berarti kita harus berantem, bukan berarti kita harus pecah belah, tetapi kita erat bersatu, saling mendukung di dalam pelayanan kita. Nah, adik-adik layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan secara khusus dalam bingkai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, sebagai jemaat teruna GPIB, maka kita harus menyadari identitas gereja kita. Kita harus menyadari sistem pemerintahan. Kita harus tahu sistem pemerintahan kita secara khusus di GPIB Barat. Kita harus tahu bagaimana liturgi dalam pelayanan, di dalam ibadah. Kita harus tahu bagaimana tata ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Kita harus tahu tentang bagaimana tugas-tugas pokok, baik itu majelis, baik itu diaken, baik itu pendeta, dan lain sebagainya. Kita juga harus sadar bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak gereja yang tentu memiliki perbedaan dengan kita, baik secara liturgi, baik juga dalam sistem pemerintahan. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah bahwa gereja-gereja yang ada di samping kita atau yang berdampingan dengan kita itu harus kita bersama-sama berdampingan dalam tugas yang sama, yaitu bagaimana kita memberitakan tentang Injil Allah. Bagaimana kita bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kita. Jangan kita kemudian saling menyalahkan antara satu dengan yang lain dalam persoalan-persoalan yang sederhana. Nanti kemudian kita jemaat GPIB, misalkan kita berkata kepada mereka, kenapa mereka harus pakai band? Kenapa mereka menyanyi menggunakan tepuk tangan? Atau yang dari tepuk tangan mengatakan, kenapa kalau kita di GPIB menyanyi diam-diam saja, tenang-tenang saja? Kenapa kita tidak pakai band? Kenapa yang di sana pakai bahasa roh? Kenapa kita nggak pakai bahasa roh? Dan lain sebagainya. Jangan kita mencari-cari persoalan-persoalan yang sebenarnya sepele.
persoalan-persoalan yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Aku bukan datang untuk membaptis dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang sepele. Intisarinya adalah bagaimana Kristus menjadi fokus atau menjadi fondasi di dalam pemberitaan Injil. Jangan kemudian ketika kita melihat perbedaan-perbedaan itu, jangan lalu kita menyamakan diri kita, gereja kita dengan gereja yang lain. Karena dia pakai band, saya juga harus pakai band. Karena dia tepuk tangan, saya juga harus tepuk. Tidak demikian. Kita punya ciri masing-masing. GPIB dengan ciri, GKPB dengan cirinya, GKI dengan cirinya, Gereja Pentakosta dengan cirinya, Gereja Betel dengan cirinya, Gereja Presbiteri dengan cirinya, dan lain sebagainya. Semua punya ciri masing-masing. Ya. Perbedaan-perbedaan dalam masing-masing gereja merupakan hal yang menarik, bukan merupakan persoalan yang harus kita perdebatkan. Tujuan kita satu, yaitu bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-17, jangan sampai kemudian pemberitaan tentang Injil menjadi sia-sia karena kelakuan jemaatnya. Tidak hanya yang dewasa, tetapi dalam konteks kehidupan kita juga sebagai teruna gereja. Berbeda bukan berarti harus pecah. Berbeda bukan berarti kita harus berantem. Ya. Tetapi perbedaan itu ada untuk kita saling melengkapi sebagai sesama tubuh Kristus. Di dalam konteks berjemaat di gereja kita secara khusus, ya, di GPIB, kalau kita bicara tentang kategorial juga banyak. Tidak hanya persekutuan teruna, tetapi ada kategorial pemuda, atau ada kategorial untuk ibadah sekolah minggu, ada kategorial untuk bapak-bapak, ada kategorial untuk kaum ibu, ada kategorial untuk kaum lanjut usia, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mari kita saling mendukung. Yang persekutuan teruna, mari doakan. Yang pelayanan di persekutuan anak, yang teruna mendoakan pelayanan yang ada di persekutuan bapak, ibu, atau persekutuan lanjut usia. Atau kalau memungkinkan kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan itu, mari kita lakukan dengan sukacita. Ya. Pelayanan dalam ruang lingkup PT juga ada begitu banyak secara khusus. Kalau kita bicara lagi lebih sempit di dalam pelayanan PT, itu ada banyak yang bisa kita ambil. Bermain gitar. Kita kan setiap bulan, 1 bulan sekali ada Zoom. Ya. Bisa jadi mungkin ada yang berinisiatif nanti untuk Zoom bulan depan, saya yang bermain keyboard, saya yang bermain saya yang bermain gitar, atau nanti Zoom bulan depan saya ingin mempersembahkan pujian dan lain sebagainya. Bisa jadi demikian. Nah, di dalam konteks pelayanan di PT sendiri ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, mari sebagai teruni GPIB di masa pandemi ini kita terus bergandengan tangan. Setidaknya kita mendoakan supaya pelayanan dalam persekutuan teruna semakin maju dan semakin memuliakan nama Tuhan. Dalam konteks bergereja di Indonesia secara denominasi, tadi kakak sudah sampaikan bahwa ada begitu banyak denominasi gereja lain yang ada di samping kita. Kita di samping ini ada gereja Katolik, ya. Di sebelahnya lagi masih ada gereja GKPB. Di samping lagi ada gereja Advent. Di samping lagi mungkin ada gereja-gereja yang lain, ya. Nah, denominasi bukan menjadi musuh, ya, kecuali mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Contoh misalkan saksi Yehova, contoh misalkan Children of God, contoh misalkan aliran setan dan lain sebagainya. Ya mungkin ini bisa kita hindari, kita jauhi. Tetapi selama gereja itu mengajarkan ajaran yang sehat tentang karya Allah Tritunggal, ya, yang sudah sempurna, maka mari, ya, mereka itu adalah saudara. Jadi dalam Tuhan yang perlu kita dukung, ya, di dalam doa supaya kemajuan Injil boleh semakin ada di tengah-tengah dunia ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik lain yang kasih, mari kita terus dukung yang berbagai macam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja dalam masa pandemi ini, secara khusus gereja GPIB, secara khusus lagi dalam konteks persekutuan teruna, dan juga mari kita saling mendukung antar gereja, antar anggota gereja, sehingga dengan demikian
nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait 1. Adik-adik teruna, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari siapkan diri kita masing-masing, adik-adik berdoa di tempat masing-masing, dan Kamel akan memimpin dalam doa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam surga, Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami di hari Minggu ini boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak teruna yang membawa persatuan di tengah gereja kami, di tengah persekutuan kami. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami. Berkatilah pelkat kami Tuhan, biarlah pelkat kami boleh bersatu, kami sebagai teruna maupun para pelayan dan pengurus, kami boleh saling mengasihi satu sama lain, mendoakan satu sama lain, bahkan saling menajamkan satu sama lain. Kami boleh saling bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk gereja kami Tuhan, setiap pelayan, setiap majelis, pendeta, bahkan seluruh jemaat kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguasai hati kami. Biarlah gereja kami boleh digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan dengan ambisi pribadi masing-masing, bukan dengan ego masing-masing. Biar kami boleh bersatu ya Tuhan, sehingga dari gereja kami ini, kami boleh menjadi terang bagi kota kami dan pasar ini. Kami berdoa untuk kota kami juga Tuhan, dan juga Indonesia, tempat di mana Tuhan menempatkan kami tinggal bersama-sama berdampingan dengan orang yang lain. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kota Denpasar, Pulau Bayi, bahkan Indonesia ini. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi mereka yang belum percaya. Berkatilah pemimpin kami Tuhan dari pusat sampai daerah, biarlah mereka boleh bekerja takut akan Tuhan, dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil boleh menjadi berkat bagi seluruh warga masyarakat. Berdoa untuk orang tua kami yang lelah bekerja harinya demi memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan. Biarlah orang tua kami boleh tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Terlebih lagi iman percaya Papa dan Mama kami boleh Tuhan makin tambahkan, makin kuatkan. Jauhkan daripada sakit, penyakit, celaka, dan mara bahaya. Biarkanlah orang tua kami boleh terus sehat, bekerja dalam sukacita dan takut akan Tuhan. Berdoa untuk studi adik-adik kami Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati masa belajar mereka, boleh menikmati setiap pelajaran yang mereka lalui. Sebagian mungkin sudah mulai tatap muka, sebagian lagi mungkin masih secara online. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran bagi mereka, biar ini bisa menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala permohonan kami kondisi sakit, lemah, maupun sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan kuatkan iman percaya masing-masing kami, baik pelayan maupun adik-adik teruna. Dan juga berdoa untuk setiap kami yang berulang tahun.
Juga Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan agar kami boleh semakin hari, semakin tahun, kami boleh semakin bertumbuh, tidak hanya secara jasmani, tapi secara kedewasaan rohani pun kami selalu bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan sembahyang kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 314 bait 1. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sulin dan rebanasa dan melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami yang membutuhkan dan bagi pembangunan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4. Adik-adik layan yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kiranya firman yang sudah kita dengarkan tadi boleh tinggal tetap di dalam kehidupan kita dan berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akhiri persekutuan kita di minggu pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Allah, karena segala kebaikan yang boleh kami nikmati sampai dengan detik hari ini. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna. Sebentar, jikalau kami berpisah, kami kembali di dalam tugas dan panggilan kami masing-masing. Sebagai seorang anak di rumah bersama dengan orang tua, sebagai seorang pelajar di dalam tugas dan tanggung jawab kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami sekalian.
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. 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 Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Untuk warta teruna pada minggu hari ini, yaitu untuk tanggal 17 Oktober 2021, IHMPT akan melalui YouTube. Dan jangan lupa untuk adik-adik mendengar SBTH Voice yang selalu dikirim melalui WA Group. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.